Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahinya ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmatinya. Di sini sedikit saya akan membahas tentang sunah-sunah berpuasa. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa. Makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan meminum seteguk air, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur sehingga menjelang fajar, berdasarkan hadis Anas yang artinya, dari Anas bin Malik, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit pernah bersama makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa jarak lama antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Beliau menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Ibnu Hajar berkata, hadis di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Ibnu Jamrah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma'ajalu fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada kurma basah, maka ia berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka ia berbuka dengan seteguk air. Hadis Anas di atas juga mengajarkan mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan kurma basah, lalu dengan kurma kering. Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka, karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Adapun jika berada di Mekah, dianjurkan berbuka dengan air Zam-Zam. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu tergabulnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Ketika berbuka puasa adalah waktu terkabulnya doa, karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau membaca doa berikut ini. Dhabat duma'u wa btalatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Yang artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Adapun doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Doa ini berasal dari hadis-hadis yang dhaif. Keempat, memberi makan pada orang yang berbuka. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.
Yang kelima, lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang paling gemar melakukan kebaikan, kedermawanan, kebaikan yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril alaihissalam datang menemuinya tatkala itu, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, salat, zikir, dan iktikaf. Mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.